Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan kita selama seharian mulai pagi sampai sore dan dilanjut dengan kegiatan-kegiatan yang lain sampai sehari penuh diberikan kelancaran oleh Allah, memberikan berkah manfaat untuk kita semua, untuk keluarga, dan untuk dunia pendidikan. Berdoa saya hantarkan. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, kita ambil foto dulu, ya, yang bisa di on cam ya. Silahkan lihat kamera, tampakkan wajah terbaikmu, senyum 224, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 4 cm ke bawah. Cukup 4 cm. Kalau 228 nanti seperti joker. Nah, 224, senyum 224. Ya, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, 4 cm ke bawah, lihat kamera. Bu Ayu hari ini sakit ya, kita doakan semoga cepat sembuh ya, izin tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Levi, ayo on cam Lev. Ayo Lev. Lev. Tak tunggu Lev, ayo. Ayo Bu Levi. Yes, ya. Oh, mohon maaf Pak, saya izin menggunakan HP ya wes. Baik, ayo lihat kamera semuanya. Yes. Di Toyota, tak print ya, print screen ya saya. Doing, yes. Saya pindah ke Word. Ya, kenang-kenangan itu penting karena kenang-kenangan itulah yang tersisa dari aktivitas kita di masa lalu. Ya. Tiada kenang-kenangan, maka tiada sisa penggalan kisah masa lalu kita. Gitu. Ya, jadi memang ini harus diabadikan karena nanti waktu akan berlalu. Einstein itu menteorikan apa yang dimaksud sebagai dimensi keempat. Ya, jadi dimensi itu ada 4. Ilmuwan terbesar abad 20, Einstein, itu mengasumsikan ada dimensi keempat, yaitu dimensi panjang, lebar, dan tinggi atau tebal, ya, ditambah dimensi keempat yaitu dimensi waktu. Ya, jadi tidak sekedar hanya menyampaikan asumsi saja. Einstein itu membuat postulat yang namanya fungsi psi. Fungsi psi ini dihitung untuk ketersediaan energi dalam kotak 3 dimensi tak berhingga, dan di situ dibuktikan memang ada tempat di mana energinya minimum. Ya, begitu energi minimum itu adalah kestabilan kita tempati untuk suatu objek ya berada. Nah, ini dibuktikan sehingga kalau dimensi keempat ini kita bisa pelajari, maka ada fenomena namanya multiverse ya. Maka filmnya sekarang ada ya. Jadi itu berawal dari pemikirannya Mbah Einstein. Ya. Ilmu seperti itu, jadi selalu berkembang. Maka kalau nanti ada ilmu baru, kita juga mengikuti. Ilmu yang lama itu tetap dipakai sebagai bagian acuan referensi, tetapi bisa jadi nanti tidak akan digunakan sebagai hal yang diacu ya, atau referensi. Baik, ini sudah komplit di kelas kita. Levi keluar lagi, saya masukkan. Yang pertama saya sampaikan untuk mahasiswa PPG semua, hari ini kita agendanya adalah terkait dengan rencana aksi ketiga tetapi lanjutan. Ya, namanya rencana aksi ini ada 4, ya, masih ada 1 lagi. Jadi kalau mahasiswa PPG mungkin bosan, wah, rencana aksi kalau diulang-ulang Pak Mas, jangan bosan dengan sesuatu ya, karena bosan itu ya bagian dari nanti kalau ketemu itu menjadi sesuatu yang membuat kita patah semangat. Maka kita harus semangat untuk menatap itu, jangan bosan.
Rencana aksi itu ada 4, ya, mulai 1 sampai 4, dan setiap rencana aksi ada 2 aktivitas sinkronus. Maka hari ini itu adalah sinkronus untuk rencana aksi ketiga lanjutan, ya. Yang kemarin sudah ada rencana aksi 3 sinkronus, tetapi pengantar, ya, sudah disampaikan oleh para pengampu sebelumnya dan mestinya sudah hafal. Jadi Pak Mas nanti hanya orientasi saja sedikit, sekaligus nanti share, ya. Kemudian nanti kita perkuat untuk materi pedagogiknya, ya. Jadi kembali lagi orientasi dulu sebelum nanti kita masuk ke bagian diskusi, ya. Jadi kita berada pada titik rencana aksi 3 lanjutan. Rencana aksi 3 lanjutan ini adalah bagian dari materi PPG yang secara keseluruhan kita sudah lalui hampir 70%-nya aja. Jadi mahasiswa ini sudah melalui PPG hampir 70%-nya. Coba kita cek ya di laman PPG-nya, ya, seperti apa. Biar kita ingat kembali, ya, terutama pengajarnya. Kalau Anda kan setiap hari membuka, kalau Pak Mas ini kan enggak, ya. Mana kacamatanya Pak Mas ini? Tinggalan. Kaget. Yes. Ya. Nah, ini kegiatan kita, ya. Kita sampai di sini, ya. Ini kita overview, ya. Kita sudah lalui sampai ke nomor 3, ya, pendahuluan, kemudian pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Yang belum kita lalui itu adalah UP, UK, dan PPL. Ya, jadi ada 3, tetapi 2 tertulis, 1-nya terselip. Ya, jadi kita sudah lalui pendahuluan, pendalaman materi, terus hari ini kita masuk di pertengahan terakhir untuk pengembangan perangkat pembelajaran. Terus setelah itu masih akan kita lalui yaitu UP, uji pengetahuan, ya, UK, uji komprehensif, dan PPL. Pak Mas, kenapa di UP itu tidak ada di laman LMS-nya PPGDJ? Ya, kenapa? Karena di laman PPGDJ ini ya mencakup hanya yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Sedangkan yang berkaitan dengan uji pengetahuan, karena ini dipersyaratkan ada instrumen bareng secara nasional dan juga syarat-syarat khusus terkait IT, ya, maka dilakukan di laman tersendiri, ya. Jadi kita melaksanakan untuk UP, UK, dan PPL. Yang UP itu dilakukan di laman sendiri, yang UK dan PPL dilakukan di laman LMS PPGDJ, ya, yang sekarang kita dalami, gitu, ya. Nah, ini adalah sampai pada pengembangan perangkat pembelajaran, ya. Nah, kita sudah lalui untuk pendalaman materi sudah. Maka di sana kita diminta untuk mengorientasi masalah di kelas masing-masing, ya. Kemudian kelas masing-masing itu menelurkan alternatif solusi, dan alternatif solusi itu kita tindak lanjuti dengan membuat perangkat pembelajaran, ya. Jadi membuat perangkat pembelajaran itu penting, posisinya adalah memberikan sinambung antara pendalaman materi yang sudah kita selesaikan LK-nya, mulai dari LK 1.1 sampai LK 1.4, ya, termasuk alternatif solusinya. Terus kita tindak lanjuti dengan bagian pengembangan perangkat pembelajaran yaitu LK 2.1 dan LK 2.2, ya. Termasuk juga akhirnya muaranya adalah pengembangan perangkat pembelajarannya, yaitu berupa RPP, ya, atau modul ajar, ya. What is difference between RPP and modul ajar? Modul ajar ini kalau kita lihat pengertiannya di dalam kurikulum Merdeka, ya, itu adalah merupakan
RPP Plus. Jadi ini adalah sifatnya lesson plan plus ya. Apa plusnya? Plusnya itu adalah ada komponen-komponen yang tidak terdapat di dalam RPP tetapi dituntut untuk wajib dituliskan di dalam modul ajar. Ya. Nah, modul ajar ini bagian dari pengembangan perangkat juga khusus untuk nanti sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka. Saya tanya dulu kepada mahasiswa ini. Kemarin sudah disampaikan Gumul tidak bahwa untuk pengembangan perangkat pembelajaran yang keempat ya atau salah satu di antara 4 ini itu nanti mahasiswa mengembangkan modul ajar atau belum? Belum, Pak. Disesuaikan Belum. sama Sekolah masing-masing. Oh iya. Kita manut saja karena nanti kalau tidak sesuai malah jadi repot ya. Jadi kita manut sesuai yang dialurkan prodi. Kalau memang kemarin diminta untuk salah satu dari produk perangkat pembelajarannya adalah modul ajar, maka itu modul ajar ya. Tapi kalau tidak berarti RPP. RPP itu untuk kurikulum 2013, modul ajar itu untuk kurikulum merdeka. Maka bagi sekolah yang saat ini existingnya sudah pakai kurikulum merdeka pun nanti membuatnya ya modul ajar itu ya, jadi RPP plus. Perbedaannya itu pada 4 komponen nanti kalau mahasiswa lihat ya. Yang pertama itu alur untuk CP dan ATP itu menggantikan alur KD dan indikator. Ya, jadi kalau di kurikulum 2013 itu namanya KIKD, terus menjadi indikator pembelajaran. Tapi kalau di kurikulum merdeka itu menjadi CP, capaian pembelajaran, dan ATP, alur tujuan pembelajaran. Ya, ATP itu adalah indikator. Kemudian di dalam modul ajar yang kedua itu ada yang disebut sebagai kompetensi awal. Ya, kompetensi awal itu adalah ketercapaian untuk pembelajaran pada CP yang lalu. Ya, jadi ini menunjukkan hubung kait antara CP yang akan dilakukan dengan CP yang lalu. Yang lalu itu sudah membahas apa? Itu dituliskan kembali di dalam apa yang disebut judulnya itu adalah kompetensi awal ya. Jadi ada kompetensi awal nanti dituliskan seperti itu. Kemudian yang ketiga pembedanya itu ada yang disebut implementasi untuk kelasnya. Jadi kelas di situ ada 3 pilihan, kelas reguler, ya, kelas dengan capaian pembelajaran tinggi, ya, dan kelas dengan capaian pembelajaran rendah. Artinya apa? Kalau capaian pembelajaran tinggi itu berarti siswa-siswa yang memiliki kecepatan belajar lebih, ya, sehingga itu RPP-nya diberikan pengayaan atau modul ajarnya diberikan dalam bentuk pengayaan. Tapi kalau RPP-nya atau lesson plan-nya atau modul ajarnya untuk kelas dengan kecepatan belajar rendah ya diberikan untuk siswa yang sifatnya remediasi. Nah, kalau normal maka disebut kelas reguler. Yang ketiga keterbedaannya adalah pada pertanyaan pemantik ya. Jadi ada pertanyaan pemantik. Kalau di dalam RPP kurikulum 2013 ini tidak secara eksplisit harus ada, tetapi di dalam modul ajar ini wajib ditulis karena ditulisnya secara eksplisit pada subjudul namanya pertanyaan pemantik. Kemudian yang keempat itu ada bentuk asesmen dan glosarium sebagai lampiran ya. Asesmennya itu ada 3, diagnostik ya, kemudian sumatif dan formatif. Nah, kalau dulu kan asesmennya tidak ada diagnostik, sekarang ada diagnostik, ada formatif dan sumatif. Diagnostik itu sebelum pembelajaran, formatif itu setelah 1 CP, ya, sumatif itu setelah beberapa CP. Kemudian ada glosarium. Itu saja perbedaannya ya, sehingga nanti kalau besok ada yang membuat modul ajar ya kita cek keterbedaan itu ada enggak di dalam RPP atau modul ajarnya Bapak Ibu. Kemudian
Terkait dengan pengembangan perangkat pembelajaran yang ketiga ini, saya kira semua sudah sudah saling mengerti karena ini sudah ketiga dan yang rencana aksi 3 ini sudah lanjutan ya, sehingga ini melanjutkan apa yang sudah disampaikan kemarin. Nanti kita bagi 2 ya, jadi sampai dengan jam 10 ya atau 9.45 deh. Nanti kita break sekitar 15 menit. Terus bagian 1 itu kita gunakan untuk menyelesaikan, mendiskusikan mengenai rencana aksi 3. Bagian 2 itu nanti kita gunakan untuk pendalaman materi pedagogik. Ya, nanti Pak Mas akan memberikan penguatan terkait dengan pedagogik dalam rangka persiapan untuk UP. Ya, kemarin kan sudah diorientasikan ya, ujiannya itu ada 2, UP dan UK. Bagian UP itu terkait dengan ujian nasional, secara nasional. Isinya adalah materi-materi yang berkaitan dengan pedagogik dan profesional. Yang pedagogik itu berkaitan dengan model belajar, teori belajar, ya, profesionalisme guru dan seterusnya. Sedangkan yang profesional ini berkaitan dengan materi. Untuk hari ini kelompok dibagi 3. Kelompok 1 ini Pak Mas nanti diminta untuk menguatkan sekaligus materi pedagogik di kelompok 1. Kemudian Prof. Sulis itu diminta untuk menguatkan materi materi profesional. Bu Lina itu ya materi profesional bagian ikatan kimia. Ya, jadi ini sudah diatur oleh Prodi dan Bu Mul dan Pak Pri ya, supaya seluruh mahasiswa walaupun dibagi 3 kelompok mendapatkan penguatan untuk persiapan UP. Tetapi ya saya minta mahasiswa juga nanti harus aktif ya di dalam pendalaman untuk UP ini supaya nanti saling sinergi, karena kalau tidak ada gayung bersambut dari ikhtiar mahasiswa ya sama juga nanti tidak akan kuat pada aktivitas pendalaman materinya gitu ya. Baik, kita cek di aktivitas kita ya di LMS ya. Saya tak izin dulu mengambil kacamata, nggak kelihatan. Yes. 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 Wah, kelihatan wajah-wajahnya ya. Tadi tidak kelihatan. Pak Sunggul, Amel, Sari, cantik-cantik, gagah-gagah, ganteng-ganteng. Ya, Rizky, Novinya 2 ya kelompok 1 ya, saya ingat ada Novi dan Novi ya, gitu. Ya, selamat saja, alhamdulillah sehat semua ya. Kalau saya lihat wajahnya di sini tidak ada yang murung, tidak ada yang berduka. Bu Ayu saja yang sakit kita doakan semua ya, mudah-mudahan Bu Ayu cepat sembuh dan bisa full sehat nanti melanjutkan aktivitas untuk PPG ini. PPG itu kegiatan yang lama, sama seperti kegiatan diklat-diklat berjenjang yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, pengawas sekolah ya. Kepala sekolah itu 2,5 bulan non-stop untuk menjadi kepala sekolah. Pengawas sekolah itu 1,5 bulan. Kalau Anda ini kan berapa bulan? 3,5 bulan aja tidak penuh ya. Nah, tapi kan lama. Dan setiap hari harus mantengin begini. Gelombang berikutnya PPG besok Cah, itu luring. Alhamdulillah ya. Jadi besok PPG adik-adikmu yang prajabatan, yang belum jadi guru, itu nanti luring datang ke kampus UNS. Nah, kepengen enggak Anda? Mesti enggak kepengen. Kepengen di rumah. Alah, besok tahu kuliah di mana? UNS. Kampusnya di mana? Enggak tahu. Lo kenapa enggak tahu? Kalau bukti suatu mahasiswa aktif di perkuliahan itu kan tahu kampusnya.
Kenapa tidak tahu? Tahu kampusnya di Kentingan, kantinnya mana? Tidak tahu. Iya, jadi suatu ketika kelas ini harus reuni ya. Setelah selesai kegiatan PPG, janjian datang. WA Pak Mas, Prof. Sulis, Pak Mas, saya mau ketemu, ini ada reuni PPG kelompok 1, maka saya standby. Saya selalu standby di sini. Ya, saya ada di gedung standby-nya di gedung F lantai 1 ruang LPD ya. Saya sekarang ketua LPD lembaga penyelenggara diklat FKIP UNS yang menangani diklat-diklat ya. Tanggal 3 besok kita menangani diklat untuk calon kepala sekolah di Kabupaten Jepara. Ada 3 itu, calon kepala sekolah, terus tenaga kependidikan dan pengawas sekolah. Ada 3 itu ya untuk Kabupaten Jepara selama 5 hari. Baik, saya optimis melihat wajah-wajah mahasiswa semua ini nanti akan tuntas pada waktunya, melalui ini bagian dari aktivitas yang biasa saja. Ya, tidak menjadi berat, tidak menjadi sesuatu yang membebani, biasa saja. Hari ini tolong nanti bagian dari rencana aksi 3 ini ada yang diunggah ya. Jadi kita cek ya sama-sama ya. Mas Pri memberikan, Pak Pri memberikan ke saya jadwal ya. Ini kita cek di sini 6 itu adalah pembuatan rencana aksi. Nah, itu bagian 3, rencana aksi 3 itu kodenya ya mulai dari ini rencana aksi 2 ya 6C2, berarti kodenya di belakangnya ada 3. Ya, ini 6F2, 6G2. Nah, ini rencana aksi 3. Ya, maka di sini 6C3 itu adalah pengantar pembuatan rencana aksi 3 itu kemarin. Ya, yang diberikan oleh pengampu sebelumnya ya terkait dengan sinkronus ini. Dan itu sudah diantarkan. Ya, diantarkannya berulang-ulang gitu loh. Ya, sampai bosan mahasiswa ini. Bicara dosen terus mahasiswa bicara terus ya. Makanya ini saya seling ya. Kemarin kan mestinya Anda yang diminta bicara atau oleh para pengajar nih. Terus nanti saya tak berbicara banyak biar nanti mahasiswa separuh-separuh gitu ya. Ini nanti kita bagi 2 sesi ini ya. Jadi jam 8 sampai jam 9.45 itu separuh Pak Mas bicara. Setelah itu nanti separuh Anda. Terus nanti istirahat 15 menit. Mulai lagi jam 10, selesai jam 10.45 itu sudah ganti materi. Materinya nanti pedagogik, kita membicarakan penguatan mengenai materi pedagogik, modul pembelajaran dan teori pembelajaran. Nanti ya saya yang bicara, terus Anda boleh bertanya apapun, termasuk ini juga boleh bertanya supaya nanti saling menguatkan ya. Jadi kita ada di 6C3 ini sudah, kemudian 6D3 ini mestinya nanti Anda harus ini yang presensi saya tak lihat ya, presensinya mesti nanti di depan, di depan ini nanti saya akan selesai ini nanti saya klik Mas Unggul, tolong nanti Pak Mas diingatkan kalau lupa mengklik ya bariki saya tinggal ke kampus di berhubung mahasiswa konsultasi adik-adikmu wis lupa nanti ngeklik ya. Jadi kalau lupa itu bisa berapi ya, bisa fatal karena kehadiran itu menjadi bagian yang utama di dalam penilaian. Ya, jadi 3 macam nih penilaiannya. 1 hadir saja, kecuali izin ya itu tidak apa-apa. Hadir. Yang kedua melaksanakan tugas. Ya, tugas itu dikumpulkan semua ya tugas. Yang ketiga menyelesaikan ujian. Kunci lulus PPG 1 hadir. Yang 2 tugas, 3 ujian. Nah, situ ya. Jadi kalau ujian nanti ikut. Ada yang kurang sedikit enggak apa-apa, yang penting ikut. Temennya juga begitu, ada yang kurang sedikit. Pak nanti remedi, pengalaman tahun lalu ada yang remedi, tapi proporsinya sekitar 25% ya. Ya, jadi yang UP itu ada yang remedi, proporsinya sekitar 25%. Pernah kita beberapa kali lulus 100% langsung. Jadi harapannya nanti begitu. Lulus UP itu 100% tidak ada yang remedi. Ini materinya nasional, makanya ini kita nanti head to head dengan penyelenggara PPG universitas lain. Ya, maka mahasiswa kelompok 1 ini jangan malu-maluin pengajarnya, jangan malu-maluin Pak Mas ya. Nanti ditanya sama temenmu PPG di UNES sama di UNJ ya. Wah, lulus enggak? Lulus UP? Lulus. Ada yang enggak lulus? Mana? UNJ. Oh, saya mau bilang alhamdulillah jangan.
Enggak ya. Ya, maksudnya ya kita berarti alhamdulillah kita lulus semua ya. Makanya kalau nanti ini yang saya katakan kan biasanya doa, kalau memberi contoh ya kita yang lulus semua gitu. Nah, dulu pernah ada yang sampai tidak lulus beberapa orang, kebetulan pada saat itu 3T mahasiswa 3T. Jadi memang perlu penguatan. Ya, sebagian itu dari wilayah timur, Nusa Tenggara Timur dan seterusnya. Maka nanti Anda pendalaman materi itu tolong nanti dikuatkan lagi ya. Jadi kembali ke sini rencana aksi kita sudah masuk ke 6C3, 6D3 dan 6E3. Ini diskusi penguatan pembuatan rencana aksi. Ya, ini kita sekarang masuk di sini, apa yang dilakukan itu gini nih ya. Pada kegiatan ini saudara memperoleh penjelasan, diskusi secara aktif dengan dosen ya, untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama mengenai cara menyusun langkah dalam penyusunan RPP ketiga. Saya kira nanti tanya-tanya saja ya, mahasiswa tanya saja ya, karena kalau gambaran sudah 3 kali ya, apanya yang kita ulang-ulang itu mestinya sudah pada mengerti ya. Jadi ini gambaran mengenai penyusunan RPP ketiga. Ya, orientasinya gambaran itu poin to poinnya adalah kata kunci terkait dengan RPP yang tidak boleh ada. Satu, model pembelajarannya kalau bisa itu adalah model pemrosesan informasi. Ya, namanya model pembelajaran informasi. Apa itu? Satu, discovery, dua, inquiry, tiga, problem based, dan empat, project based. Yang sangat diharapkan itu dua, problem dan project. Gitu ya. Pak, kami kemarin diminta boleh menggunakan kooperatif, boleh. Tidak, kok tidak boleh, tidak ada yang tidak boleh. Ya, tetapi tidak direkomendasikan. Ya, kemarin kita sempat diskusi di grup pengajar, ya, Bu Norma, Bu Mul, Pak Mas, Bu Tina, dan sebagainya. Memang model pembelajaran yang ada di modul di pendalaman materi itu ada cooperative learning, TGT, NHT, dan sebagainya. Tetapi eranya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka itu adalah era pembangunan konsep belajar, bukan era aktivitas belajar. Tahu ya bedanya ya? Kalau dulu itu eranya aktivitas belajar, ayo anak-anak do aktif gitu. Kalau sekarang enggak, sekarang ini adalah eranya bagaimana siswa berpikir, bagaimana siswa membangun konsep. Ya, sudah tidak hanya aktif, tetapi berpikir untuk pembangunan konsep. Oh, siswa mengerti dari proses berpikir. Nah, itu ya. Maka nanti model pembelajarannya direkomendasikan 4. Discovery, inquiry, problem based, dan project based. Ya. Serta anak turunnya. Ya, serta anak turunnya itu gimana? Kalau problem based, maka turunnya adalah problem solving, problem posing, case based learning, ya, pembelajaran berbasis kasus itu termasuk problem based learning. Ya, project based learning bisa investigation project based learning, boleh. Ya, jadi menggabung-gabungkan itu. Itu nanti kita perdalam di sesi kedua nanti, ya, bagian pedagogi. Jadi lesson plan-nya tolong nanti diharapkan satu, bermuatan model-model pembelajaran berbasis pembangunan konsep atau information processing model, yaitu discovery, inquiry, project, dan problem. Yang kedua, ya, RPP-nya itu ya diharapkan atau modul ajar ya atau RPP itu diharapkan bermuatan ya isu-isu pembelajaran abad 21, yaitu HOTS, ya, literasi, numerasi, dan forsi. Ya hot itu isinya kan C3, C4, C5, C6 masuk, ya, kemudian problem solving skill, kemudian critical and creative thinking skill, itu hot. Kemudian literasi. Ya, literasi dimasukkan di dalam lesson plan-mu. Numerasi masukkan di dalam RPP-mu. Maka nanti dimasukkannya di situ. Kemudian forsi. Forsi itu kolaborasi, komunikasi, ya, itu critical thinking, ya itu ya. Jadi ada itu. Ya, jadi tolong nanti diperkuat dengan itu isu abad 21.
Kemudian yang ketiga tentu saja pendekatannya saya kira sama ya. Boleh pakai saintifik, boleh pakai STEM, boleh pakai STEAM. Nah, gitu ya. Nah, itu. Terus yang lain asesmen dan lain-lain saya kira standar ya, silahkan nanti dikembangkan sesuai apa yang disampaikan di dalam pendalaman materi-materi sebelumnya. Ya, itu ya RPP-nya. Oke, saya kembali ke course ya. Setelah itu nanti ada diskusi lagi ini mestinya ya. Nah, ada diskusi lagi. Oh, ini kok malah rencana aksi 2, nanti rencana aksi 3. Nah, ini ya. Kita akan sampai diskusi dan penguatan. Terus ini ada ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 3. Ya, ini isinya apa? Isinya adalah diskusi ya. Ya, maka wajib kiranya nanti mahasiswa meninggalkan jejak di sini. Nah, ini apa? Oh, belum ada ya. Jadi nanti tolong seluruh mahasiswa harus meninggalkan jejak pada 6F3. Ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 3. Pada kegiatan ini saudara mendiskusikan permasalahan kesulitan di dalam menyusun dokumen RPP rencana aksi 3. Ya, maka di sini nanti kelompok 1 silahkan tambahkan topik baru. Ya, kalau nanti Pak Mas menambahkan ya saya berikan ini. Nah, ini saya copy terus nanti Anda reply. Ya, kalau saya copy ini berarti saya tambahkan topik baru, subjeknya itu isinya ini. Ya, ini ya. Diskusikan. Nah, diskusikan. Ini. Terus ini saya kirim ke forum. Nanti Anda juga demikian ya, boleh memberikan add new topic seperti ini ya. Ini kan oleh Mas Guri pada kegiatan ini saudara ini, maka Anda boleh reply, boleh bertanya, boleh menanggapi siapa, tapi semuanya wajib ada namanya. Ya, tentu saja harus bermutu. Jangan memberi diskusi tetapi isinya kosong. Isinya kosong itu gimana? Ya, misalkan menjawab terus langsung jawabannya singkat. Saya setuju dengan idenya Pak Mas. Nah, misalkan gitu ya. Itu jenenge enggak punya ide. Oh, setuju tok ya. Saya setuju Pak. Wah, wis. Terus ya gitu ya, walaupun ada namanya tertulis di sini nanti sistem mengatakan oh Pak Unggul sudah aktif gitu karena ada memposting 2 kali. Nanti begitu, hanya begitu memang di LMS itu nanti pada saat para pengajar itu menilai keaktifan itu ya hanya dilihat dari aktivitasnya itu, tapi kan para pengajar bisa memverifikasi ya, kalau 10 kali memposting tapi isinya ya berarti kan kosong gitu ya. Jadi tolong nanti ini diberikan diskusi ya terkait dengan ruang kolaborasi ini ya, supaya nanti diskusinya bermutu. Ya Pak, kemarin sudah itu ya, sebagian yang belum ya. Kalau memang kemarin sudah, tidak usah mengulang sebenarnya ya. Ya ini repotnya PPG itu, kelemahannya adalah mengulang-ulang gitu ya. Kemarin kita evaluasi PPG itu sekarang dan sekarang PPG-nya ada kurikulum baru ya. Jadi alhamdulillah Anda sudah masuk di kurikulum PPG ini, karena PPG yang baru ini agak tambah materinya, agak tambah banyak ya. Jadi nanti menambah kepada aktivitas mahasiswa. Ya, ini saya kembali ya. Nah, setelah itu kita nanti baliknya ke 6 ya, bukan baliknya ke 6.3 ya ini. Nah, setelah 6F3 ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 3 ini ya, kita sampai di situ kan. Maka nanti unggah tagihan pembuatan rencana aksi 3. Ini jatuh tempo Rabu 28 September jam 23 aja. Jadi tolong, ini bagian dari kewajiban yang kemarin saya sampaikan, quote kita itu adalah tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Ingat ya, tugas yang baik adalah tugas yang selesai, bukan tugas yang sempurna. Maka nanti setelah diklik tolong diunggah di sini. Ini kan di sini. Silakan saudara unggah dokumen RPP dan perangkat ketiga yang telah disusun sesuai
Petunjuk pengiriman di bawah ini meliputi 5 macam. RPP-nya sendiri atau modul ajar, ya, bahan ajar atau materi ajar, media pembelajaran, ya. Kalau di sini dituliskan berbasis AI, AR dan VR, kemarin kan sudah disepakati, sudah disampaikan Bu Nurma dan kawan-kawan. Kita agak susah kalau pakai AR dan VR, artificial intelligence, augmented reality, dan virtual reality. Kita menggunakan multimedia. Jadi kalau mahasiswa, Pak saya pakai PPT, iya, tapi PPT-nya jangan hanya teks. PPT-nya ada videonya, ada aktivitas penugasannya, ada aktivitas program aplikasi misalkan begitu ya. Jadi kalau PPT ya boleh, tetapi isinya multimedia. Pak, medianya saya pakai media Carta, boleh. Ya, Carta berarti nanti difoto cartanya dan digunakan pada saat pembelajaran ya. Yang keempat LKPD. Ya, LKPD ini isinya aktivitas langkah-langkah. Kalau bahan ajar kan tidak ada langkah-langkah ya. Bahan ajar itu hanya materi. Ya, LKPD ini isinya adalah langkah-langkah. Ya. Kemudian instrumen penilaian lengkap. Ini mencakup kisi-kisi, ya, kemudian rubrik dan soalnya. Ya, untuk untuk pengetahuan sikap dan keterampilan untuk K13 dan untuk diagnostik formatif untuk kurikulum merdeka. Ya, sumatif enggak. Jadi diagnostik dan formatif. Jadi kalau nanti ada yang menyusun menggunakan modul ajar kurikulum merdeka karena sekolahnya sudah pakai kurikulum merdeka, ya disesuaikan. Nah, nanti ada soal dalam bentuk soal atau asesmen diagnostik dan asesmen formatif gitu ya. Kurang lebih sama lah di situ. Nah, tolong nanti diunggah kelompok 1 terus mengunggah semua, nanti kami akan mendeteksi ini telah diajukan 0, waktu tersisa 15 menit. Wah, ini Pak Mas cerita terus padahal saya mau buat. Sabar nanti setelah ini ya. Kan kemarin sudah dibuat, mestinya 80% sudah jadi ya. Ini nanti akan terisi dan termasuk tanggal unggah. Ya, jadi mahasiswa nanti kalau mengunggah itu akan terdetek. Jangan terlambat. Ya, tolong jangan terlambat dari jam 23.59. Kenapa? Nanti terdeteksi sebagai terlambat dan ada risiko konsekuensi pengurangan poin. Ya, jadi lebih baik masuk, terus nanti kalau mau direvisi pada saat besok diterapkan untuk uji komprehensif dan PPL direvisi lagi enggak apa-apa. Ya, paham ya? Jadi begitu hari ini selesai, unggah saja. Perkara nanti untuk ujian komprehensif mau direvisi lagi enggak apa-apa, dipakai di PPL direvisi lagi enggak apa-apa. Jadi RPP kita itu nanti dipakai untuk 2 kegiatan ya. Yang pertama nanti ujian komprehensif, diambil RPP terbaik, nanti dipresentasikan. Jadi nanti Anda mempresentasikan RPP di hadapan 2 orang dosen, ya, instruktur ding, ya, dosen dan guru pamong. Kemudian dosen dan guru pamong akan menanya-nanya aspek pedagogik dan profesional. Jadi tidak pembelajaran tidak, tetapi menanya saja, ya, menguji. Nah, tetapi pada saat PPL itu nanti Anda mengajar di hadapan siswa atau di hadapan teman-temannya. Ya, jadi ini bedanya antara ujian komprehensif dengan PPL ya. Ini saya back to course. Nah, jadi unggah ya 636 G2 ini unggah tagihan. Ya, kemudian 6G3 mana ini? 6G3. Nah, unggah tagihan. Terus besok itu sudah rencana aksi 4. Nah, rencana aksi 4 nanti diikuti saja. Kemarin sebenarnya wacananya salah satunya itu mengembangkan namanya modul ajar ya, walaupun belum, tetapi harapannya kan lulusan PPG kita itu siap dengan kurikulum merdeka. Jadi kalau toh sekolahnya belum pakai kurikulum merdeka, diharapkan bisa mengembangkan modul ajar. Ya, kalau saya diberikan kesempatan ya saya sampaikan untuk memberikan informasi, ternyata tidak kemarin ya. Jadi
Ikuti saja untuk rencana aksi 4. Kalau memang tidak ada informasi harus modul ajar, berarti Anda mengembangkan RPP berikutnya. Ya, ada 4 RPP itu. Gitu. Nah, itu ya, dan seterusnya. Saya stop share dulu ya. Sampai di sini, ini sebelum nanti saya beralih ke jadwalnya Mas Pri, apa yang kita lakukan ya. Mungkin ada diskusi atau pertanyaan dari mahasiswa, saya persilahkan. Ini jam berapa ini? 8.42. Masih banyak ya waktunya. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada sambil jalan nanti boleh bertanya ya. Saya share yang Mas Pri ya. Ini untuk hari ini itu materi pengembangan perangkat pembelajaran, pembuatan rencana aksi 3 lanjutan ya. Pengampunya ada 3, Pak Mas, Prof Sulis dan Bu Lina. Pak Mas nanti plus pendalaman materi pedagogik. Maka kita ambil sesi kedua nanti memperdalam mengenai teori dan model belajar ya. Ya, jadi tugasnya saya itu pendalaman materi pedagogik. Ya, kita sempat diskusi nanti proporsinya berapa yang mengawal rencana aksi itu berapa jam, yang pendalaman materi itu berapa jam. Ternyata dipersilahkan kepada para pengampu ya, maka saya ambil 50-50 ya sampai dengan jam 9.45 kita selesaikan untuk diskusi mengenai lesson plan rencana aksi 3. Kemudian jam 10 sampai 10.45 nanti kita membahas mengenai materi pedagogik. Saya nanti akan memberikan presentasi ya, dan mahasiswa akan bertanya, boleh bertanya atau berdiskusi. Tapi kalau yang bagian sesi 1 ini RPP, setelah nanti ini selesai, maka mic-nya nanti saya serahkan kepada mahasiswa, boleh bertanya, boleh presentasi contoh ya dari RPP yang kemarin sudah dikembangkan untuk didiskusikan. Ya, Pak Prosulis itu bertugas untuk strategi pembelajaran dan PTK. Ya. Kemudian Bu Lina ini bertugas untuk pendalaman materi ikatan kimia. Jadi 3 kelompok ini pendalaman materinya beda-beda. Ya, tetapi kan berputar sehingga nanti seluruh kelas itu akan mendapatkan materi yang utuh. Kemudian kegiatan hari ini adalah daftar hadir peserta, yaitu 6A. Nah, nanti saya cek ya, belum saya klik, nanti saya cek ya. Kemudian 6E3 diskusi dan penguatan pembuatan rencana aksi 3 sinkronus hari ini ya. Nah, kemudian 6F3 ruang kolaborasi, maka ini wajib ya, forum diskusi untuk mahasiswa mengisi tadi. Ya, ruang kolaborasi pembuatan rencana aksi 3. Setelah itu ya 100 menit berikutnya itu adalah unggah tagihan pembuatan rencana aksi 3 asinkronus ya, unggah produk. Ya, tolong nanti diunggah. Ya, Pak. Itu kan di media pembelajaran saya sampai 200 mega misalkan ya. Dikompres dulu ya. Dan kalau nanti jumlahnya sebesarnya seperti itu, unggahnya nanti adalah linknya ya, bukan unggah utuh gitu. Terus berikutnya adalah 2.1 jurnal harian mengajar, ini pengajar ya. Dan unggah tagihan pembuatan rencana aksi 3 menilai RPP. Wah ini kapan ya menilainya ya? Harusnya hari ini. Padahal nanti Anda sampai jam 12 ya. Berarti saya lakukan besok pagi. Ya, jadi menilai RPP 3 ini karena kewajiban saya toh untuk kelompok 1, maka nanti saya lakukan besok pagi. Ya, kalau enggak besok pagi, besok siang. Dan itu kalau sudah ada nilainya, Anda bisa lihat. Ya, protes ya boleh. Perkara protesnya ditanggapi atau enggak itu lain soal toh. Ya, yang penting Anda boleh protes. Semuanya boleh, enggak ada yang enggak boleh. Tapi ya dosen boleh menanggapi atau memberikan approving persetujuan protesnya, boleh tidak. Pak, saya sudah lengkap kok, masa nilainya 40. Ya insya Allah ya tidak, masa menilai 40 ya. Menilainya itu adalah standar kelulusan. Standar kelulusanmu berapa? 70 ya. Ya, Bapak Ibu, ini standar kelulusannya 70. Jadi kalau ada yang nilainya di bawah 70, ya tidak lulus dari sisi penilaian itu. Nanti kan dirata-ratakan. Ya, jadi harapannya nanti ya 80 semua ke atas, 85, 82,
90, 87 gitu ya. Jadi nanti baik-baik saja. Yang penting berdoa saja. Ya. Terus aktivitas mahasiswa mengkaji panduan penyusunan RPP sudah ya. Menyusun RPP dan perangkatnya dibuat dalam konsep pembelajaran luring atau daring. Nah, jadi boleh daring ya. Jadi Bapak Ibu boleh membuat dalam pembelajaran daring atau hybrid ya atau kombinasi luring dan daring. 3. Berdiskusi secara aktif dengan dosen dan GB untuk mendapatkan gambaran dan persepsi yang sama dalam penyusunan RPP. Ya, ini diskusi nanti ya. Nah, diskusinya ini boleh menampilkan RPP-nya, boleh nanti bertanya saja, atau yang jelas ya harus aktif. Mic-nya nanti saya serahkan bergilir untuk berbicara satu persatu. Memperoleh pendalaman materi bidang studi ya, ini yang keempat ini ya, pendalaman materi bidang studi. Peran dosen memberikan penjelasan. Ini saya sedang memberikan penjelasan. Sajane ya sebentar sajane, tapi saya panjang-panjangin saja. Biar nanti kalau ada kosong mahasiswa itu tidak terlalu banyak waktu kosongnya ya. Diskusi tentang permasalahan dan kesulitan yang dihadapi. Ya, apakah ada permasalahan kesulitan? Ada Pak. Ya, silahkan. Membimbing mahasiswa dalam kegiatan persepsi penyusunan RPP. Menyampaikan pendalaman materi bidang studi. Output adalah dokumen RPP dan perangkat ketiga, keterangan tagihan berupa perangkat pembelajaran inovatif untuk rencana aksi 3, 1 rencana aksi minimal 2 kali pertemuan. Ya, kemarin kan sudah sampaikan RPP-nya itu 90 menit, yaitu 2 JP. 2 pertemuan ya, Jaya? Enggak 2 JP ya? Ya, 2 pertemuan atau 2 JP. Tetapi nanti pada saat praktik besok di PPL itu hanya diberi waktu 50 menit. Ya, paham ya. Jadi pembelajarannya memang diperuntukkan untuk 2 jam, tapi karena waktunya terbatas, besok itu pada saat on the spot in situ itu nanti pembelajarannya diringkes. Misalkan begini. Baik, untuk sekarang aktivitasnya adalah diskusi kelompok oleh siswa. Silakan setiap kelompok mengakses LKPD untuk melaksanakan langkah-langkah di dalam LKPD gitu ya. Waktunya itu 15 menit, tapi tidak sampai 15 menit itu diringkes. Maka nanti guru mengatakan, oh sudah 15 menit gitu ya. Jadi waktunya memang 2 jam, tetapi pelaksanaannya 50 menit. Ya, itu diatur sendiri oleh guru pada saat praktik besok. Ya, jadi kita semakin paham kan kira-kira nanti seperti apa kelanjutan dari rencana aksi yang dibuat hari ini. Saya stop share. Nah, wes jelas. Baik, itu ya kurang lebih gambaran terkait apa yang kita lakukan mengenai orientasi kegiatan rencana aksi 3 lanjutan hari ini ya. Sekarang saya berikan kesempatan nih, masih ada waktu, kalau sampai 9.45 ini berarti 1 jam ya. 1 jam ini ya. 1 jam ini terkait dengan diskusi RPP ya. Ini nanti satu persatu wajib berbicara supaya semuanya rata ya. Ya, yang pertama tentu saja nanti bisa memaparkan RPP draftnya ya. Tentu saja draft ini kan sudah 90%, wong nanti siap untuk diunggah ya. Pak kemarin sudah disampaikan itu ya, bagian yang kemarin sudah mendapatkan penguatan mungkin tidak perlu ditanyakan lagi ya. Tapi kalau Anda belum puas, mau dipuas-puasin dengan Pak Mas ya, nah ya silakan, tidak apa-apa. Kalau nanti ingin bertanya terkait dengan hasil penulisan di RPP-nya, misalkan Pak, saya ini di langkah pendahuluan ternyata persepsinya saya tuliskan, yaitu siswa mempersiapkan untuk pembelajaran kelas ya menggunakan LKPD yang sudah ada. Betul atau tidak? Misalkan begitu itu kan bagus. Ya, maka nanti akan saya jawab, nah, jawabannya nah. Sesungguhnya di dalam apersepsi itu komponennya ada 2 ya. Yang pertama adalah hubung kait, yang kedua adalah orientasi ya, motivasi. Yang pertama hubung kait,
Berarti harus ada hubung kait antara KD sebelumnya dengan KD yang akan diajarkan. Minimal di situ disebutkan nanti di dalam pembelajaran, pada minggu yang lalu kita sudah membahas ini. Pada minggu ini, pada hari ini kita membahas lanjutan minggu yang lalu, yaitu materi ini. Hubungan antara materi minggu yang lalu dengan minggu yang hari ini itu adalah minimal begitu. Ya, itu namanya hubung kait. Itu apersepsi. Komponen yang pertama namanya hubung kait. Kemudian yang kedua itu adalah orientasi materi yang akan diajarkan. Nah, materi ini yang akan kita pelajari ini adalah mengenai begini. Kepentingan dan kebermanfaatannya ini. Nah, itu namanya orientasi. Ruang lingkupnya begini gitu. Ya, itu namanya ruang lingkup. Ya, nanti silahkan ya seperti itu supaya saling memperkuat. Loh, Pak, kok ada perbedaan ya dengan pemahaman saya? Ya tidak apa-apa, perbedaan itu kan rahmat, ya biasa saja. Wong rahmat kan tidak ada di kelompok kita, maka kita ucapkan aja. Ya, jadi silakan nanti kalau ada perbedaan persepsi tidak apa-apa. Yang penting itu bagian dari apa namanya ya, short term memory menjadi long term memory. Kalau kita berpikir itu kita akan mencari kaitannya yang ada di pemikiran kita sebelumnya. Begitu ada maka dikaitkan menjadi long term memory. Gitu ya. Itulah kenapa orang-orang yang suka berpikir itu tidak mudah pikun. Ya, tolong Anda suka berpikir ya, biar tidak mudah pikun. Orang-orang yang olahraganya catur itu walaupun tangannya kecil-kecil, tangannya kecil tapi menggerakkan raja loh. Tangan kecil tapi menggerakkan raja. Raja catur. Itu pikirannya mesti hidup karena 3 langkah ke depan ya. Itu. Baik, itu ya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dulu. Boleh bertanya, boleh memaparkan draft RPP-nya ya untuk nanti diberikan orientasi atau diberikan penguatan. Gitu, ini mekanismenya saya serahkan. Apakah urut mahasiswa satu persatu atau Pak Mas yang tunjuk? Ada tiketnya gitu, Pak. Oh, ada tiketnya ya. Siapa piketnya hari ini, Mel? Kebetulan saya dan Bu Iliana, Pak. Oh, alah enak yang lain ya. Wah, ini kalau piketnya itu gini ya. Teori bertanya itu begini ya. Teori bertanya komponennya itu nomor 1 adalah memberikan pertanyaan. Nah, nomor 2 itu tidak langsung menunjuk siswa, tapi memberikan waktu berpikir. Nomor 3 itu baru menunjuk siswa. Ya, jadi pertanyaan dulu, bukan menunjuk siswa dulu. Ya, pertanyaan dulu, habis itu waktu berpikir dan menunjuk siswa. Yang ditunjuk itu adalah siswa yang namanya di dalam konsep pedagogik namanya siswa yang anomali. Siswa anomali itu adalah siswa yang tidak dalam alur pembelajaran. Nah, kalau ini sudah ada piket, itu berarti sudah dalam alur pembelajaran. Sebenarnya ini siswa yang tidak boleh ditunjuk karena sudah siap. Tujuannya menunjuk siswa yang anomali adalah supaya nanti diskusinya menjadi komplit. Karena siswa yang anomali itu pasti nanti jawabannya kemungkinan nanti akan tidak lengkap. Ya, maka pada saat itu siswa akan berpikir untuk melengkapi. Terus ada langkah terakhir, langkah keempat dalam keterampilan bertanya itu namanya adalah pindah gilir. Ya diberikan pada siswa lain untuk menguatkan. Setelah itu langkah kelima namanya resuming, yaitu oleh guru. Ya, ini saya menyampaikan langkah-langkah keterampilan bertanya. Nanti kalau ketemu ujian langkah-langkah keterampilan bertanya, tolong diingat ya. Memberikan pertanyaan, memberikan waktu jeda, menunjuk siswa, pindah gilir dan resuming. Sudah lupa soalnya PPL dulu kan waktu S1 kan sudah sekian tahun. Baik, karena ini sudah ditunjuk, saya berikan kesempatan pada mahasiswa yang sudah diberi amanat oleh teman-temannya untuk mewakili kelompok 1. Jangan buat malu kelompoknya. Silakan bertanya boleh, presentasi boleh. Yang lain juga boleh bertanya. Dan bertanyanya tidak harus ditanyakan kepada yang presentasi, boleh ditanya kepada Pak Mas. Ya, Pak Mas bisa jawab semua. Insya Allah tidak.
Kalau saya tidak ya tidak apa-apa toh, yang jawab mahasiswa sendiri. Tapi kalau saya jawab ya saya jawab, insya Allah bisa ya. Silahkan mulai dari Amel atau siapa? Monggo. Ya, baik Pak, izin dijadiin co-host Pak buat share. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, yang penting teman-temannya loh ya, teman-temannya Oh ya, menjawab. teman-teman apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Ya, langsung saja ya. Jadi Pak Mas dan Kalau teman-teman. saya belum, kurang besar dikit lah. Oh ya, segini Pak. Ya, ya sudah. Ya. Jadi untuk rencana pembelajarannya ini menggunakan kurikulum 13 karena di SMIT SIFA belum menerapkan kurikulum merdeka ya. Jadi kelas 10-nya ini ada KI, kemudian KD dan IPK-nya yang ini melanjutkan yang kemarin. Jadi yang sekarang itu menentukan order reaksi dan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, nah di sini kata-katanya masih menentukan itu Pak. Jadi apakah harus diganti dengan yang menganalisis atau seperti itu? Gimana? Oh, langsung bertanya. Ya, baik. Mahasiswa ada yang mau jawab? Ya, sambil nanti dilengkapi mahasiswa yang lain. Jadi ini kewajiban fitrah seorang guru untuk mengangkat kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka jangan sampai turun kelas. Ya. Ya. Kalau KD-nya itu mengatakan menentukan order reaksi, itu berarti C-nya berapa? C3. Ya, ini pilihannya antara C2 dengan C3. Kalau dia menentukan itu menghitung, maka C3. Ya, menerapkan pada kasus itu C3. Tapi kalau dia menentukan order reaksi hanya menggunakan data empirik misalkan, itu levelnya bisa turun sampai C2. Jadi ini belum sampai hot. Ya, jadi KD 3.7 belum sampai C4 sampai C6. Maka di indikator pencapaian kompetensinya tidak harus ada menganalisis. Ya, jadi tidak harus. Gitu, Pak. Kalau tidak harus itu boleh ditambahi menganalisis, tetapi tidak harus. Ya. Jadi ini berarti betul, ditambahin ya. Boleh ya Pak ya? Tambahi boleh, tidak boleh. Ya, jadi seperti itu boleh. Baik. Kemudian untuk 47-nya perancang percobaan faktor-faktor, laju reaksi. Nah, untuk tujuan pembelajaran. Yuk, dilihat tadi ke sana dulu. Iya. Karena presentasinya Amel agak cepat ya, jadi ya, maaf Pak. Ya, oke. Ya, jadi lihat ini mahasiswa ya dari sisi materi ya. 371 menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan ya. Ulang ya, menentukan persamaan laju reaksi. Berarti harapannya nanti siswa mampu menulis R sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X kali konsentrasi Y pangkat kali konsentrasi Y pangkat B kan gitu ya. Kali konsentrasi B pangkat Y. Ya. Itu. Kalau 3.7.2 itu adalah menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, ya, jadi kalau ini itu X dan Y-nya, tetapi datanya diberikan. Nah, maka kalau kita lihat seperti itu, sebenarnya ya 371 itu jenjangnya bisa lebih tinggi dari 372 atau itu malah bisa jadi 1. Ya, jadi persamaan laju kan disusun dari order reaksi. Oh ya, baik. Tapi kalau persamaan laju itu kan sudah lengkap. Jadi R dan K kali A pangkat X dan B pangkat Y. Khusus mengenai 372 ini bisa naik kelas ya, walaupun rumusan bahasanya seperti itu, karena di sini ada data hasil percobaan, maka itu bisa masuk pada menganalisis ya, karena ini menggunakan data-data hasil percobaan. What is menganalisis? Apa itu menganalisis? Menganalisis itu adalah menentukan faktor-faktor dari suatu postulat atau suatu hukum. Nah, kalau di sini kan ini adalah menentukan order reaksi, ya itu kan faktor-faktornya ya dari suatu hasil percobaan.
Ya, jadi ini boleh misalkan ditulisnya tidak menentukan order reaksi, tetapi menganalisis order reaksi menggunakan data-data sumber dari percobaan dan misalkan begitu ya. Ya, menentukan tetapan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Apa perbedaannya dengan 3.7.1? Kalau tetapan lajunya itu Pak, yang K-nya itu Pak. Kan di sana sama dengan 371 ya. Maka kalau seperti ini saya cenderung menyarankan Amel yang bagian 371 itu mendefinisikan saja, mendefinisikan persamaan laju reaksi gitu sudah. Nggak usah pakai berdasarkan hasil percobaan. Baik Pak. Ya, gitu ya. Jadi malah dasarnya dulu mendefinisikan, kemudian menentukan order reaksi, setelah itu menentukan tetapan laju, maka persamaan secara keseluruhan diperoleh. Oke, baik Pak. Untuk yang 47.1, apakah sudah betul ya Pak? Merancang, melakukan, dan mempresentasikan hasil percobaan faktor-faktor laju reaksi. Yes, ini namanya keterampilan ya, 471. Apa yang dikatakan saya ini opsional ya. Jadi kalau tadi saya menyarankan, misalkan Amel tetap mempertahankan ini, tidak ada salahnya loh, betul ya. Tetapi yang dimaksud di 371 tadi itu adalah mengembangkan persamaan laju reaksi secara umum saja ya. Terus habis itu menghitungnya order reaksi secara spesifik untuk kasus di hasil percobaan ya. Ya, kemudian yang 373 itu adalah menghitung K. Maka kalau 371 itu tidak pakai hasil percobaan gitu ya bagus ya. Jadi lebih kuat. Jadi Siap, dia Pak. dasar. Yuk terus. Oke. Lanjut di. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Jadi melalui model pembelajaran PBL, pendekatannya STEM, diharapkan peserta. Ini bukan STEM ya, STEAM. Oh ya, STEAM. Nah, kemarin itu masih agak dijelasin gitu kan Pak, yang tentang engineering-nya, terus art-nya itu masih agak belum yakin benar ini bakalan bisa diterapin atau enggak, seperti itu sih Pak. Ya, komen. STEM atau STEAM ini pendekatan ya. Jadi misalkan tidak ada satu enggak apa-apa. Ya, ini kan sains, teknologi, engineering, art dan matematik. Misalkan Pak, saya untuk laju reaksi enggak ada artnya. Boleh, wong namanya ini pendekatan. Ya Pak, untuk laju reaksi saya hanya ada sains, teknologi dan matematik. Boleh. Karena ini adalah pendekatan. Nah, maksudnya apa ada itu? STEAM atau STEM itu ada dua level. Yang pertama namanya silo, ya. Yang kedua adalah namanya multidisipliner ya, atau level 2 namanya. Ya, kalau di teori STEAM itu namanya level 2. Kalau silo itu namanya level 1. Apa maksudnya? Di level 1 atau silo itu berdiri sendiri. Ya, misalkan sains itu berdiri sendiri. Nanti di pembelajaran yang ada sainsnya apa? Ya. Terus teknologi itu berdiri sendiri. Itu namanya silo atau level 1. Engineering berdiri sendiri, arts berdiri sendiri, matematik berdiri sendiri. Kalau level 2 itu gabungan integrasi dua komponen. Misalkan ST. Nah, maka yang ST itu di mana? Nanti di dalam pembelajaran laju reaksi. EA, EM, nah gitu ya, engineering dengan matematik itu level 2. Untuk pembelajaran di SMA itu direkomendasikan cukup silo saja, ya, tidak usah ada level 2. Ya, tetapi sebagai mahasiswa PPG harus tahu STEAM ini ada 3 pendekatan ya, atau 3 level. Silo atau level 1, level 2 dan level 3. Yang level 3 itu STE, TEA, ya, TEAM dan seterusnya itu. Ya, itu namanya pendekatan STEAM dengan hierarki ya. Oke, baik Pak. Berarti nanti boleh kayak misalnya cuma S sama T gitu ya Pak? Boleh, boleh. Ya, ya. Maksudnya boleh itu gini, seandainya memang dimungkinkan di situ tergali lengkap, ya, jangan menyerah, ya jangan. Oh saya hanya ST saja, enggak. Ya. Iya. Oke, baik Pak. Dilanjut. Ya. Untuk materi pembelajarannya ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi. Nah, kemudian untuk pendekatannya tadi belum dimasukkan ini Pak yang STEM-nya, scientific, TPACK. Kemudian modelnya menggunakan problem based learning. Lanjut.
Bisa lanjut, Pak? Pendekatannya itu tidak harus semuanya ya. Jadi Oh, iya. misalkan di situ ditulisnya hanya saintifik itu ya boleh sebenarnya. Ya, atau pakai satu saja misalkan STEAM itu ya boleh. Ya, karena Siap, Pak. sebenarnya susah loh kita mengintegrasikan pendekatan tidak hanya satu itu. Iya, Ya. Pak. Nah, kecuali kalau RPP kita itu pertemuannya berlama-lama, misalkan 10 JP ya. Oh, Yang iya. 2 JP menggunakan saintifik, yang lain menggunakan STEAM misalkan. Iya. Terus Oke, komentar Pak. untuk metakognisi. Metakognisi itu yang bagian terakhir ya. Hubungan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini bukan metakognisi. Oh, Ini bukan, Pak. masih pada konseptual. Ya, Oh, kalau ya, baik. metakognisi itu adalah mendalami pemikiran para ahli kimia mengenai ya teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu namanya metakognisi. Ahli Ya. kimia maksudnya yang seperti apa ya, Pak? Iya, jadi kita mempelajari cara berpikir ya terhadap materi itu namanya metakognisi. Paham ya? Jadi tidak selalu harus ada di sini di pembelajaran kita, tidak ada, tapi ditulis boleh. Jadi metakognisi adalah thinking about what you're thinking. Thinking about what you're thinking. Berpikir terhadap apa yang engkau pikirkan. Bagaimana proses berpikirmu? Ya, mengapa engkau memikirkan itu namanya metakognisi. Oh, ya. Nanti cari lagi susah. Jadi kalau tulisannya begini, mendalami proses berpikir para ahli kimia mengenai teori tumbukan ya atau hubungan teori tumbukan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, itu betul. Ya, jadi kita mendalami proses berpikirnya. Kenapa bisa begitu? Cara mempelajarinya ya dengan membaca sejarah atau konsep-konsep buku kimia lanjut. Nah, untuk itu yang seperti ini, yang metakognisi ini tidak selalu harus ada. Sekarang kan kalau kita membuat lesson plan atau RPP atau modul ajar itu kan seolah-olah harus lengkap loh ya. Ya, nah gitu. Makanya saran kalau memang nanti harus lengkap, tolong ditulis seperti itu ya, tetapi pendalamannya adalah dalam bentuk pengayaan. Ya, bukan siswa secara langsung, siswa reguler, tapi dalam bentuk pengayaan atau penugasan. Ya, gitu. Gue belum tentu bisa ya untuk metakognisi. Iya, Pak. Oke, bisa dilanjutin ya, Pak ya? Ya, kemudian untuk metodenya ada diskusi, tanya jawab, penugasan, dan praktikum. Tadi belum dimasukin. Kemudian media dan bahannya tadi masih berupa PowerPoint, LKPD, kemudian ada video. Nah, semuanya tadi yang nanti diberi nomor. Jadi kalau PowerPoint ya ditulis saja apa namanya media 01 misalkan LKPD 01 02 ada berapa gitu ya. Kalau diidentifikasi saja maksudnya ya, video pembelajaran tentang itu. Oh, baik Pak, lebih dirinci lagi ya, Pak. Ya, dirinci ya, ditulisi mengenai topiknya. Oh ya, baik Pak. Kemudian untuk sumber belajar ada sumber untuk guru dan peserta didik seperti itu. Nah, ini untuk yang sumber untuk peserta didik kan ada buku siswa, LKPD, sumber internet juga dicantumin juga ya Pak. Kayak misalnya video dari YouTube, linknya apa gitu ya? Iya. Oh ya, baik. Kemudian kegiatan pembelajaran, ini ada pendahuluan, orientasi, persepsi, motivasi. Nah, orientasinya mengucapkan salam pembuka, kemudian menanyakan keadaan peserta didik, memeriksa langsung kehadirannya. Persepsinya ini mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya dan kaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk motivasinya ini baru tentang daging yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin dibanding dibiarkan di tempat terbuka mana yang cepat mengalami pembusukan. Begitu Pak. Untuk pendahuluannya apakah ada masukan? Ya. Mahasiswa yang lain ada masukan enggak? Jangan Pak Mas terus Mel. Yo. Silakan. Ya, mahasiswa. Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan? Izin Pak bertanya. Ya.
Terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya sama Bu Amel. Sebenarnya kan materinya sama ya Bu, laju reaksi dengan Iya, saya. Pak. Itu di KD-nya itu tadi sebenarnya memang bisa, ini juga tanyanya ke Pak Mas Guri juga gitu. Itu untuk apa namanya KD-nya itu boleh di itu gak sih? Apa namanya? Di persingkat ya. Coba dinaikkan lagi Bu di tadi IPK, maaf kok KD, IPK. Di Oke, sebentar, Pak. Yang ini? Iya, di IPK-nya itu kan nah sebenarnya itu untuk 3.7.1 yang menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan itu kan eh, sudah mencakup 3.2 sama titik 3 ya Pak ya, karena menentukan persamaan laju reaksi kan sudah termasuk ordernya, juga sudah termasuk nilai K-nya, tetapan lajunya ya Pak. Itu apakah boleh cuma misal Pak, cuma cuma 3.7.1 aja menentukan persamaan laju reaksi berdasarkan data hasil percobaan titik, udah nggak ada 2 sama 3 itu boleh nggak Pak itu? Ya, yang jawab Amel dulu. Baik. Nah, tadi pertanyaannya bisa nggak dijadiin 371? Sebenarnya bisa aja ya Pak ya. Iya Pak Hafid, bisa aja. Karena yang persamaan laju reaksi yang sudah mencangkup tetapan lajunya juga dan order reaksi juga. Cuma paling nanti kalau misalnya dijadiin satu, data hasil percobaannya itu jangan dihapusin. Gitu. Oke. Gitu Pak Mas. Ya. Saya memperkuat dikit ya. Satu, memang terkait ruang lingkup ya, Mas Unggul, Amel dan kawan-kawan. Ruang lingkup ini betul-betul kita pikirkan. Apakah nanti di dalam pembelajaran kita sejumlah 2JP ini ruang lingkupnya sesuai atau tidak? Ya, boleh kita nanti tidak semua materi dari laju reaksi itu, ya. Kita cukup menyediakan alokasi waktu 2JP itu dengan pembelajaran yang pas, tidak terlalu tergesa, tidak terlalu waktu kosong. Ya, waktu kosong ini juga nanti repot ya, kita mau diisi apa gitu. Tapi kalau nanti RPP-nya isinya banyak sedangkan prakteknya di dalam PPL besok ternyata ada yang belum terbahas, kan ini juga ruang lingkupnya tidak sesuai. Ya, jadi tolong betul-betul nanti waktunya adalah 2 jam. Ya, 2 jam itu berikut aktivitas untuk penyelesaian LKPD dan media. Gitu. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Unggul itu. Jadi ruang lingkup tolong diperhatikan betul. Pak Unggul Pak. Siapa iki? Pak Hafid Pak. Pak Hafid. Oh, alah ndi to Mas Hafid iki? Ora ketok. Di layar saya tidak kelihatan. Ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Hafid itu betul. Terus memilih ini juga makanya tadi saya menyarankan ya, kalau 3.7.1 itu mendefinisikan, maka 372 tetap dipertahankan ya. 373 tetap dipertahankan ya, karena tadi hanya mendefinisikan atau mendeskripsikan. Nomor 2 baru mendapatkan orde, nomor 3 baru menentukan K. Ya, setelah itu R-nya ketemu, R sama dengan K kali A pangkat X kali B pangkat Y gitu. Ya. Jadi silahkan ya direvisi atau dipastikan betul. Ini maksudnya Amel, saya kira Bu Amel ini 371 ini maksudnya tentu saja ini mestinya mendefinisikan baru mengenai laju reaksi itu apa. Cuma begini ya, jadi untuk mendefinisikan laju reaksi, kemudian menentukan dan sebagainya itu sebenarnya karena kita menggunakan problem based learning, nanti tidak langsung didikte oleh guru, ya, tidak langsung anak-anak diminta mendefinisikan enggak, tetapi harus melalui proses pembangunan konsep. Jadi anak-anak itu diberikan pengantar, terus nanti mereka menyimpulkan, oh persamaan laju reaksi adalah, oh gitu. Inilah teori problem based learning yang betul. Jadi tidak di muka kesimpulannya, tetapi konsepnya itu di belakang setelah ada aktivitas belajar. Gitu. Gitu ya. Oh, Yeah. mohon Oke Pak. lagi Pak, lanjut ya Pak. Ya. Tadi kan kalau mendefinisikan kan ya Pak. Nah, katanya itu kan untuk IPK itu kan KKO-nya itu lebih tinggi daripada kompetensi dasar Pak. Sebenarnya kalau mendefinisikan itu kan sepertinya ada di bawahnya menentukan. Nah, itu betul Pak, seperti itu. Nah, ini yang perlu diluruskan. Yang dimaksud sebagai enggak lebih tinggi lah.
Minimal sama, yang betul begitu. Ya, jadi KD Maksudnya itu, Pak? itu, jadi sama. jangan wajib lebih tinggi, ini malah justru salah ya. Jadi antara KD dengan IPK itu minimal sama. Ya, jadi kalau di KD-nya adalah C3, maka IPK-nya itu minimal ada. Oh, gitu loh Mas Hafid ya. Minimal ada C3-nya. Kalau ada C2 boleh, enggak apa-apa. Ya, karena teori perkembangan teori scaffoldingnya Vygotsky ini yang diadopsi oleh model belajar problem based learning itu mengatakan scaffolding bahwa untuk sampai ke arah C3 itu harus ada pengantar C2, harus ada pengantar C1, tidak ujuk-ujuk dia langsung C3 atau C4, pasti tidak berhasil karena tidak ada jembatan untuk sampai ke arah konsep C4-nya. Nah, maka saya setuju mengkompromikan. Kalau di kompetensi dasarnya misalkan C3, di IPK-nya boleh ada C1, tapi setidaknya harus ada C3. Ya, kalau nanti dinaikkan sedikit ada C4, tidak apa-apa. Ya, tapi C1 apakah tidak boleh? Ya boleh saja. Tidak boleh. Cuma kalau dia C1 satu-satunya itu tidak boleh. Ya, misalkan 3.7 ini C3, tetapi 371 tok itu hanya C1 itu tidak boleh. Berarti turun kelas. Ya, minimal sama. Cuma nanti argumentasi begini Bapak Ibu ya. Itu kewajiban KD adalah pada seluruh IPK, bukan pada bagian pembelajaran yang hanya kita 2 JP itu. Nah, paham ya? Jadi Iya, misalkan, oh saya hanya bagian hari ini ngajarnya 1 JP, maka 1 JP ini hanya bagian mendefinisikan saja. Berarti ini turun kelas. Ya jangan disalahkan, karena ini bagian awal saja. Nanti di bagian pertemuan berikutnya yang kebetulan 2 JP, itu terlampauinya C2, C3, gitu. Ya, jadi reviewnya itu pada keseluruhan KD atau JP ya, tidak pada bagian yang saat itu kita ajarkan tok enggak. Ya, nanti kalau ada dosen yang mengatakan begitu, Anda menjawabnya begitu. Ya, Pak, ini kami sudah menentukan untuk ketercapaian KD yang C2 ini pada pertemuan berikutnya mengenai ini gitu. Nah, ya sehingga Anda nanti oh ini mahasiswanya mengerti gitu. Kalau enggak kan oh berarti ini enggak tahu gitu ya. Kalau tahu walaupun pembelajaran IPK-nya saat itu belum sesuai ya enggak apa-apa karena secara keseluruhan IPK-nya sudah melampaui. Gitu. Terima Itu kasih ya Pak Pak Safid Mas. ya. Iya, menjawab kebingungan akhir-akhir ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Silahkan kembali. Baik, Amel. Pak. Ya Pak, itu suara apa ya Pak? Oke, selanjutnya pendahuluan. Oh ya, tadi Pak yang orientasi, persepsi, motivasi sudah betul? Atau ada masukan mungkin dari yang lain selain Pak Hafid? Ya untuk pakai PPK toh ya. PPK. Kan masih kurikulum 13 Pak. Iya. PPK-nya itu PPK itu apa? Ayo. Pendidikan penguatan Nah, karakter. terus isinya apa saja? Yang religius gitu Pak, disiplin. Oh, ayo. Bentar Pak. Apa aja ya? Ya PPK itu 5 cincin karakter. 5 cincin karakter itu isinya 5. Singkatannya adalah Rena mandi gotongin. Ya, Rena mandi gotongin. Tolong nih mahasiswa yang lain dicatat ya. Rena mandi gotongin. Gak apa-apa ini diabaikan aja suara itu ya. Religiusitas. Rena mandi gotongin. Religiusitas. Ya. Nah, nasionalisme. G, gotong royong. Rena, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, ya, Rena mandi, gotong royong dan integritas. Oke Pak.
Kalau Itu disiplin nggak ada ya, Pak? nggak ada. Kalau nggak usah ditulis PPK, malah mbok tulis langsung disiplin gitu nggak apa-apa. Karena PPK itu pengembangan karakternya itu 5 cincin karakter itu, ya. Oh, baik, Pak. Ya silakan deh. Yang penting Anda paham deh ya. Jadi gini Iya. aja. Kalau yang dimaksud PPK itu 5 cincin karakter sebelum menjadi profil pelajar Pancasila sekarang yang ada 6 itu ya. Itu isinya 5 itu ya, religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong dan integritas. Ya. Kalau nanti tidak ditulis PPK, ya, hanya karakter saja, maka silakan ditulis disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Oh, baik, Pak. Atau ditulisnya karakter gitu. Ya, tapi kalau PPK itu bakunya itu ada 5 itu. 5. Ya, ini kurikulum kepala sekolah dan pengawas sekolah itu seperti itu. Ini saya sampaikan kepada Anda ya. Oke, Dari baik, Pak. G3 ya. Ya. Rena mandi gotongin. Oke, Nah, Pak. kalau mau tetap menuliskan disiplin, Berarti PPK-nya ditulis karakter. karakter. Ya. Oke, baik, Pak. Persepsi motivasinya cukup ya, Pak? Hubung kait sudah ada. Guru menanyakan kesiapan peserta didik. Orang mana hubung kait? Hubung kait itu menyampaikan keterkaitan materi lampau dengan materi yang akan diajarkan. Ya, Belum jadi dimasukin ke situ, Pak. Oh, ya. ya, guru memberikan hubung kait antara materi. Kalau sebelumnya Apa, laju reaksi gitu itu ya. apa? Ya, sebelum Atau laju reaksi kimia. itu apa? Nah, itu disebutkan dengan laju reaksi. Terus guru memberikan orientasi terkait materi laju reaksi yang akan diajarkan, ruang lingkupnya, ya, gitu. Ruang Ini kurang lingkup. lengkap. Oh iya, Pak. Jadi lengkapin. Oke. Bisa dilanjutkan, Pak? Bisa. Oke. Nah, ini untuk kegiatan intinya fase 1, guru menyajikan satu masalah yang berkaitan dengan maaf ya, itu masih tipe menayangkan video tentang laju reaksi, linknya ada, itu tentang literasi digitalnya, kemudian peserta didik mengamati dan memahami masalah yang ditayangkan, kemudian peserta didik menanggapi masalah yang diberikan guru, itu pada fase 1. Fase 2-nya mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Jadi tiap siswa itu menuju kelompoknya masing-masing, kemudian mengisi LKPD dan membahas hukum laju reaksi dan order reaksi serta tetapan lajunya. Untuk fase 1 dan fase 2 ini apakah ada masukan? Ya, oke. Yang lain barangkali kalau ada mahasiswa yang bertanya atau memberikan konfirmasi, silahkan. Bapak, Ibu yang lain, apakah cukup? Tuh, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya. Terus selanjutnya, fase 3, membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, peserta didik mengamati masalah LKPD, kemudian mendiskusikannya, kemudian menemukan hubungan antara materi ajar dengan pemberian masalah, kemudian guru memantau langsung dan membimbing berjalannya diskusi untuk melihat keaktifan peserta didik dalam berdiskusi. Kemudian guru juga mendorong peserta didik untuk bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah. Fase keempatnya, fase ketiganya ini, Pak, sudah cukup, Bapak, Ibu? Mungkin cukup ya, saya lanjutkan ke fase 4 dan 5. Fase 4 mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi setelah tadi diskusikan, kemudian mereka presentasi per kelompok, dan kelompok dari yang lain akan bertanya, menanggapi, ataupun memberikan saran tentang hasil presentasi kelompok yang maju. Kemudian fase kelima, menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalahnya. Guru mengevaluasi hasil presentasi diskusi, kemudian memberikan penguatan kepada peserta didik, kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk bertanya, dan dibimbing guru untuk menyimpulkan hasil diskusi.
terakhir, memberikan apresiasi pada seluruh peserta didik atas hasil belajar hari ini. Dan untuk penutupnya, guru bersama peserta didik melakukan refleksi, kemudian membuat kesimpulan, kemudian ada post-test sedikit di bagian akhir, dan menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Untuk yang kegiatan akhirnya adalah menutup kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Seperti itu. Ya, catatan saya untuk aksesibilitas kepada media dan LKPD itu harus ditulis di langkah-langkah, ya. Jadi tolong kawan-kawan kalau belum menuliskan kapan LKPD dan media itu diakses, itu dituliskan. Seperti Bu Amel ini belum, ya. Jadi misalkan di langkah-langkah tadi menggunakan LKPD itu kata-katanya harus ada. Ya, menggunakan media itu harus ada, karena kenapa dibuat kalau tidak digunakan? Ya, jadi di dalam langkah entah fase 1 sampai dengan terakhir, ya, fase 5 atau penutup, itu kapan media digunakan, kapan LKPD itu diakses, itu harus ada. Ya, menggunakan LKPD, menggunakan media PPT, itu harus disebutkan dalam kurung lampiran 1, lampiran 2 gitu. Ya, jadi keseluruhan RPP itu adalah bulat, tidak terpisah-pisah. Ya, lampirannya itu diakses di dalam langkah-langkah, gitu. Oh, baik Pak. Ini berarti yang pas di fase 2 peserta didik mengisi LKPD itu kurang ya Pak? Nah, ditulis lampiran, gitu ya. Jadi ini mengisi atau tidak mengisi ya, tapi melaksanakan aktivitas di dalam LKPD. Kalau hanya mengisi, nanti isinya mengisi tok, tidak melakukan proses berpikir. Kelompok gitu. Ya. Kata-katanya diganti. Selanjutnya teknik penilaian ada observasi, sikap, pengetahuan, keterampilan, terlampir, kemudian ada remedial dan pengayaan. Sudah Pak, seperti itu. Silakan diakses ke mahasiswa diskusi, saya ada telepon sebentar. Oh ya baik. Bapak Ibu, apakah ada yang mau memberi masukan, saran? Itu sudah cukup. Tentang tidak ada, Bapak Ibu? Izin stop share. Oke. Pak Mas, tidak ada yang bertanya sepertinya. Bu Amel. Oh ya, silakan Bu Sari. Ini mau tanya aja ya, kebetulan kan materinya sama. Ini KD 3.7 sama 4.7 ya tadi ya? Iya, tapi ada beberapa buku yang 3.6 gitu, Bu. Laju reaksi kan 3.6, 4.6, 3.7 sama 4.7 ya? Iya. Itu jadi berapa pertemuan ya Bu Amel yang ini? Yang 3.7 sama 4.7 ya berarti ini?
jadi 2, Bu. Jadi kan kayak pertamanya tentang laju-laju reaksi gitu, terus nanti pertemuan keduanya lebih ke latihan-latihan soal, tapi nggak dimasukin ke RPP sih. Oh, pertemuan yang pertamanya tentang Tumpukan persamaan dulu. laju Oh, reaksi. iya. Jadi di balik itu, jadi yang awalnya faktor-faktornya dulu, yang buat hitung-hitungannya terakhir. Kemarin sih rencananya seperti itu. Gimana sih tadi 3, coba. Jadi jadinya berapa Aku malah pertemuan, lupa. Bu? 3 Jadinya, 4.7 sama 3.7 dijadiin 2 pertemuan gitu ya. iya. Jadi intinya kalau yang faktor-faktor tuh jadiin 2, karena faktornya ada 4. Heeh. Jadi faktor yang 2-nya tuh pertemuan Pertama, ke-1 gitu misalnya, terus nanti heeh. faktor yang lainnya kedua, seperti itu. Yang faktor itu di KD 3.7 apa 3.6-nya, Bu, jenengan? 6 kayaknya. 6-nya kan ya, faktornya kan 3.6. Yang perhitungannya kan di belakangan di 3.7 Iya, kayaknya. iya seperti itu. Di Oh, 3.7 kan dibalik ya. enggak Iya, dibalik. dibalik. Emang kayak gitu, Bu. Tapi kayak gitu. Emang kayak gitu KD-nya. Jadi kan Bisa teori dilihat. tumbukan dulu, faktor-faktor. Habis itu baru yang mereka ngitung-ngitung yang ordenya gitu-gitu. Heeh. Aku juga kayak gitu sih masalahnya. Bu Sari gimana, Bu? Bentar, aku lupa silabusnya, tak lihat dulu. Tapi biasanya emang faktor-faktor itu nggak cukup 1 pertemuan kan ya, Bapak Ibu? Iya sih, nggak bakal. Kalau Bu Amel berapa totalnya, berapa pertemuan ini untuk laju reaksi? 1, 2, 3, 4 berarti. 4 ya? Berarti kan 2-2 kan, benar 2-2 kan ya? Iya, 2. Ya, sama sih. Nah, nanti yang ulangannya masuk ke rencana aksi enggak kan ya? Enggak sih. Masuk rencana sih malah enak banget. Aku mau PPL. PPL cuma Ulangan. jaga tangan. Oke, Bu Sari udah ketemu silabusnya. OTW. Amel berarti setelah ini bikin kesetimbangan apa kelas 10? Kesetimbangan kayaknya, Pak. Kesetimbangan Soalnya berarti ngajar sama nih ya? kelas 11. Oh ya sama berarti. Oke. Ya sudah. Nasib berarti. Senasib bener. Bu Amel mau tanya dong. Oh iya, silakan Bu Rizky ya. Iya, STEM yang tadi diaplikasikan dalam RPP itu poin-poinnya di sebelah mana aja ya? Tadi kan saya lihat di LKPD-nya Bu kan ada yang art sama matematik. Nah, Terus di art. Apakah cuman art sama matematik aja yang di LKPD atau kayak gimana? Yang jelas, ya terima kasih Bu Rizky. Kalau art matematiknya itu ada di pas waktu mereka bikin grafik tentang laju reaksi kan ada. Jadi nanti ngamatin iodine clock gitu, terus bikin grafiknya gitu kan termasuk di art. Nah, matematiknya juga masuk situ sama sainsnya. Sainsnya kan pengetahuan IPA itu sendiri. Nah, buat yang engineeringnya belum dimasukin karena emang tadi kan ada masukan dari PAMAS, nggak harus ada seperti itu. Gitu, berarti Bu di sini Rizky. yang dikembangin art sama matematiknya aja di LKPD-nya. Iya. Karena yang engineeringnya belum nemu sih sampai sekarang. Terus ini tadi satu sintak PBL dijadikan satu pertemuan ya? Iya. Ini kesalnya masih menganut yang waktu pengajar sebelumnya. Oke, Bu Amel, terima kasih. Gitu. Terima kasih, Bu Rizky. Bu Amel untuk engineeringnya bisa dimasukin prosedur percobaan itu dimasukin ke engineering boleh nggak sih sebenarnya? Kurang tahu. Prosedur percobaan. Bisa jadi sih ya. Tapi kan kalau misal kemarin kayak prototype gitu-gitu Pak yang engineering gitu nggak sih? Yang Kalau sama prosedur itu kan termasuk rancangan praktikum itu kan termasuk nggak sih? Iya, makanya saya belum masukin karena belum yakin kalau itu tuh bisa masuk ke engineer. Gitu. Nanti Ini kita Bu, tanya Pak Mas. silabusnya udah ketemu kan yang 3.6 kan faktor-faktor. Ya. Di dalamnya masih ada teori tumbukan. Nah itu jadi 3.6 sama 4.6 itu jadi berapa pertemuan tuh? Jenengan? 2 berarti. Kan faktor-faktornya soalnya ada 4, jadiin 2 gitu. Yang 4.6-nya menyajikan hasil apa yang bahan itu loh Bu yang mencegah itu yang awal ya.
Itu yang Itu awal banget. ditaruh di mana? Itu di awal banget sih, Bu. Oh, itu berarti ditaruh di awal. Berarti rencana Awal aksi habis itu 1, 2 pertemuan, terus rencana aksi 2, 2 pertemuan juga. 2 pertemuan, 4 titik. Masih bang faktor-faktor berarti. Oh, berarti 3.6 sama 4.6 dibikin 2 rencana aksi gitu, Bu? Intinya kalau laju reaksi ada 4 pertemuan. Buat yang rencana aksinya belum didetailin lagi sih, Bu. Oh, gitu. Oke. Bu Amel, saya mau tanya boleh? Oh iya, boleh. Rumah atom, Pak. Makasih, Bu Amel. Ya, sama-sama, Bu Sari. Enggak, ini laju reaksi apa namanya? Kalau Bu Amel sendiri ini mungkin tadi yang saya lihat itu sintaknya diselesaikan dalam satu pertemuan ya, Bu. Berarti di situ 4 jam. Sekali pertemuannya 4 jam atau rencana Bu Amel nanti mau dipisah sintaknya untuk PBL-nya itu sendiri? Itu kayaknya dipisah deh, soalnya masih dalam satu satu tabel kan. Itu belum saya pisahin antara pertemuan 1 dan 2. Cara misahnya kalau versi Bu Amel gimana, Bu? Itu kan ada beberapa sintak mau pecah atau bagaimana? 1, 2, 3, 4, 5. Cara mecahnya sih. Cara mecahnya ntar dikira-kira aja Pak yang bisa dipecah. Iya, Jadi kan kayak misalnya jelasnya. diskusinya misal belum selesai nih. Nah, kan bisa Misalnya dilanjutin gini, Bu Amel. di asrama. Maksudnya itu kan ada misalnya 5 sintak ya. Rencana Bu Amel di pertemuan pertama 3 sintak dulu atau 2 nanti lanjut ke sintak selanjutnya atau gimana itu? Ya, jadi sampai yang diskusi kan kadang kalau Diskusi itu sintak ke berapa itu? 2? Iya, makanya 3 apa 2 gitu. Ya pokoknya yang itu. Nah, terus nanti kalau Ayo, saya sudah join. Ya, maaf. Ini sedang diskusi. Nanti mohon masukannya Pak kalau salah Dilanjut saya saja jawab. apa tadi? Saya nggak Ya. memperhatikan. Tadi bertanya Bu Sari tentang yang pembagian pertemuan. Jadi kan ada 3.6 sama 3.7 untuk yang laju reaksi. Nah, kalau saya dijadiin totalnya tuh 4 pertemuan seperti itu, Pak. Kemudian yang Pak Unggul bertanya PBL itu kan ada 5 sintak. 5 langkah. Nah, kalau misalnya sebentar, Pak Unggul ya. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu dengan sintak yang jumlahnya berbeda, tidak apa-apa, tetapi yang diaju adalah modul PPG. Ya, jadi di modul PPG di bagian pendalaman materi untuk pedagogik itu kan ada PBL. Nah, silakan diaju itu. Sebenarnya kalau breakdown-nya menjadi 5 dan 6 ini variasinya di diskusi para ahli pedagogik kan ada ya. Jadi kalau kita nanti menuliskan berbeda itu sebenarnya sah-sah saja, tidak masalah. Yang penting orientasi masalah dan penyelesaian masalah. Itu filosofi dari PBL. Kalau discovery itu yang penting adalah memberikan contoh dan non-contoh. Terus kategorisasi, terus akhirnya kesimpulan. Kalau inquiry itu yang penting langkah-langkahnya ada metode ilmiah. Ada masalah, ada data, terus ada analisis, terus ada kesimpulan. Ya, kalau project based, yang penting ada project. Project itu boleh berupa fisik, boleh berupa portofolio. Ya, terus penilaiannya itu berupa penilaian hasil karya dan prosesnya. Nah, gitu. Jadi ini semuanya ada hubungannya ya. Apakah di dalam problem base itu tidak ada langkah-langkah inquiry? Ya ada, tetapi penekanannya adalah pada masalah. Apakah di dalam discovery itu juga tidak ada orientasi masalah? Ya ada, tetapi di dalam discovery itu penekanannya adalah contoh dan non-contoh. Ya, jadi Bapak Ibu jangan bingung. Semuanya ini baur, artinya bagian ini ya ono ning kono, bagian ini ya ada ning kono, tapi kekuatan masing-masing itu jelas ya, bahwa discovery itu contoh-contoh klasifikasi kesimpulan, inquiry itu penyelidikan ilmiah ya, terus problem base itu berbasis masalah dan diselesaikan, project base itu berbasis hasil karya berupa fisik atau non fisik dan prosesnya. Itu penekanannya ya. Jadi sintaknya berapa? Mengacu ke modul pendalaman materi pedagogik ya. Kalau nanti ada yang menuliskan berbeda dari itu, beda pada saat PPL dan pengampunya kebetulan Pak Mas, saya tidak menyalahkan.
lanjut, saya bilang gitu. Karena memang di dalam pemahaman itu breakdown menjadi sintak ini sudah penafsiran jenenge apa ya? Tidak jumhur ulama, tetapi apa jenenge itu? Ikhtilat, Pak. Ya, bagian dari ikhtiar masing-masing. Gitu. Oh ya Pak, tadi kan Pak Unggul menanya yang sintaknya dipecah atau enggak. Nah, sebenarnya saya sendiri juga masih bingung karena ada beberapa pengajar yang mengatakan harus selesai dalam 1 kali. Terus ada juga beberapa pengajar yang mengatakan itu. boleh dibreakdown. Iya Pak. Kalau Pak Mas gimana? Ya. Ini insya Allah saya yang meresuming atau berbasis pada model teaching Joyce dan Will ya. Jadi ini insya Allah saya begitu. Jadi ya saya ngajar di pendidikan sudah lama ya. Jadi di dalam implementasi sintak ini pilihannya adalah what is your activity in your class ya at real time. Jadi sesungguhnya apa yang terjadi pada saat itu di kelas sesuai dengan kecukupan dan orientasi kekuatan sintak. Nah, tolong gitu ya. Misalkan jadwalmu hanya 1 jam, misalkan ya. Nah, besok kalau membuat jadwal jadi waka kurikulum, tolong yang bagian IPA itu jangan ada jadwal 1 jam. Ya. Misalkan jadwalmu 2 jam, ya di bagian akhir setelah istirahat siang 2 jam. Begitu anak-anak selesai istirahat habis pelajaran olahraga saja telat. Ya, setelah itu tersisa 2 jam tidak penuh. Anda mau menyelesaikan sintak seluruh PBL dari awal sampai dengan akhir. Terus keterpenuhan sintaknya tidak baik karena maunya langsung pada kesimpulan. Itu tidak tepat. Ya, paham ya? Ya. Nah, maka penyelesaian ruang lingkup sesuai dengan sintak seperti direncanakan RPP itu dimungkinkan tidak dalam 1 tatap muka. Ya, tidak harus dalam 1 tatap muka, berapapun JP-nya, misalkan 1 JP atau 2 JP tidak apa-apa. Tetapi guru wajib memberikan extended sinambungnya, ya, linkingnya. Jadi misalkan hari ini kita sampai sintak untuk percobaan saja, sementara untuk diskusi analisisnya dilakukan besok pagi setelah pelajaran kimia lagi masuk jam 7. Tidak apa-apa. Tetapi besok pagi itu guru harus menyampaikan, kemarin kita sudah selesaikan ini. Atau salah satu kelompok mempresentasikan, kemarin kita sudah melakukan ini. Hari ini kita melanjutkan ini. Itu namanya menyambung. Ya, extended linking sintaksis. Ya, jadi tolong ini nanti menjadi kekuatan ya. Jadi dalam tanda kutip, kalau memang dimungkinkan tidak apa-apa, itu bagus karena orang itu, siswa itu akan memiliki pemahaman utuh terhadap bahasan mulai dari awal sampai selesai resuming sampai kesimpulan. Itu paling bagus idealisasinya. Tapi kalau tidak dimungkinkan karena situasi kondisi dan domisili, maka kewajiban seorang guru untuk melakukan penyambungan sintaksis. Ya, namanya extend linking syntax. Ya, jadi seperti itu. Oke. Pak, Mas izin bertanya, boleh? Ya, silakan, Tri. Kalau terkait tadi pemecahan sintak ya Pak, kalau misalnya di pertemuan pertama sampai di fase yang kedua, berarti nanti untuk di RPP pertemuan berikutnya itu dimulai dari fase yang ketiga atau seperti sing iki, kita ini kan di PPG, ojo gawe ngono. Makanya saya tanyakan Pak, karena saya jujur masih bingung untuk itu. Iya, Pak. Kita kan berada pada kondisi tuntutan idealisasi. Sementara besok di pembelajaran di kelas itu kan tuntutan kenyataan. Tolong untuk PPG ini jangan buat terpisah-pisah itu, supaya nanti kawan-kawan guru pengajar yang tidak melihat linkingnya itu, dan Anda tidak sempat menyampaikan itu, melihat bahwa potretmu itu pembelajaran utuh. Ini kan kondisi Bapak Ibu ini kan bukan kondisi pembelajaran real ya. Ini kondisi adalah bahwa Bapak Ibu sebagai student untuk menampilkan bagaimana sintak di dalam pembelajaran itu
dilakukan secara benar. Kalau kenyataannya seperti itu, tidak apa-apa dan itu tidak masalah ya. Tetapi karena ini kita sedang berhadapan dengan kondisi tuntutan supaya gambaran kita utuh, RPP-mu jangan buat seperti itu. RPP-mu buat utuh. Sintaknya mulai dari sintak 1 sampai 5 fasenya. Ya. Tapi ini tadi kan bertanya kalau potong boleh enggak? Ya boleh, tidak apa-apa. Tetapi kalau bisa untuk besok RPP rencana aksi 1 ini, rencana aksi 3 dan 4 itu kita buat utuh. Maka materinya jangan banyak. Materinya adalah materi ruang lingkup 2JP. Seolah-olah Bapak Ibu ngajar 2 jam itu, ruang lingkupnya pas. Satu kebulatan konsep kecil, bukan kebulatan konsep KD yang besar, ya, tetapi konsepnya dapat mulai dari awal sampai akhir. Ya, jangan laju reaksi sampai dengan faktor-faktor semuanya enggak selesai. Maka boleh kiranya mahasiswa di dalam satu sesi ini rencana aksi 3 itu walaupun KD-nya sama itu boleh, pasti nanti sub KD-nya berbeda. Karena laju reaksi itu disampaikan dalam 4 kali tatap muka ya, 8 sampai 12 jam itu ya. Kalau kita lihat di dalam kurikulum Merdeka ini wah luar biasa ya. Jadi kebebasan guru untuk memberikan breakdown terhadap jumlah jam terkait dengan meletakkannya di semester gasal atau genap itu diserahkan pada guru. Ya, laju reaksi boleh diletakkan pada semester yang tidak sama untuk guru satu dengan yang lain karena ukurannya adalah fasa. Ukurannya adalah fasa D, E atau F. Ya, jadi E itu kelas 10 dan kelas 10, F itu kelas 11 dan kelas 12. Ya, ketuntasannya bukan diukur per semester tapi diukur per fasa. Ya kan, ini akibatnya kan kita lemah di kurikulum Merdeka. Ya, kemarin saya kritik ke panitia di PPG. PPG ini tidak mengelaborasi keberlanjutan dari guru penggerak. Ya, PPG ini kita ini seolah-olah lepas dari guru penggerak. Ya, maka begitu lulus dan nanti Bapak Ibu mengadopsi kurikulum Merdeka, sistemnya sudah sekolah penggerak, itu harus ada pembelajaran lagi secara mandiri ya. Saya usul sebenarnya di dalam kurikulum struktur kurikulum PPG nasional itu diperkuat. Salah satu pendalaman materi adalah mengenai guru penggerak. Ini kan nggak ada. Ya, makanya anak-anak saya di sini itu saya minta untuk ikut juga secara aktif mempelajari itu ya dalam konteks nanti siap sebagai guru kalau kurikulumnya Merdeka. Gitu ya. Tri. Nggih, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Pak Mas, maaf saya mau bertanya. Ya. Untuk tadi kan untuk PPL kita disuruh untuk membuat RPP-nya sintaknya full nggih, Pak. Penuh dari fase 1 sampai fase 5. Sedangkan tuntutannya kita disuruh untuk membuat RPP untuk 2 kali pertemuan, Bapak. Ya. Berarti itu bagaimana, Pak? Ruang lingkupnya yang diperkecil, no. Bisa enggak? Jadi ruang lingkup Semisal saya kan kemarin sudah mengambil tentang indikator asam basa, gitu, Pak. Karena saya di SMK, jadi saya hanya membahas larutan itu asam atau basa saja, tapi menggunakan indikator alami. Kalau pertemuan pertama saya mengambil agar siswa itu bisa memahami tentang indikator alami yang baik seperti apa, syaratnya seperti apa, kemudian proses pembuatan indikator alami itu seperti apa, itu hanya di fase di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua saya menguji cobakan, boleh tidak, Pak? Oh, pertemuan pertama berapa jam? 2 JP, Bapak. Ya wes selesai di situ saja. Oh, berarti kan satu kita hanya 2 JP. Berarti sampai penguji cobanya juga di... Enggak. Bagaimana, Bapak? Enggak dilakukan karena kita hanya memahami, tidak sampai uji coba, hanya membuat saja. Membuat saja. Ya, jadi inilah kenapa kadang-kadang kita itu mau overlap materinya banyak, tetapi kadang-kadang tidak tersedia waktunya. Piye ya, ini nanti pertimbangan Bapak Ibu sendiri ya.
Kalau memang setelah mencoba di kelas menggunakan percobaan pengembangan asam basa dari bahan-bahan alam ini pernah dilakukan Bu Novi misalkan, dan itu terbukti 1 jam selesai, saya kira enggak apa-apa diselesaikan sampai menguji. Ya, saya dulu pernah mendampingi untuk SMP, untuk asam basa ini, waktunya lebih dari 2 jam itu. Ya, karena membuat ini nanti anak-anak aktivitas penuh. Kalau seperti itu ya, karena kita ini kan nanti sifatnya meliput. Jadi kalau percobaannya juga tidak penuh kita yang di PPG ini. Ya, jadi tolong nanti dipertimbangkan saja deh. Apakah memang satu pertemuan 2 JP ini materinya sudah sesuai atau belum. Kalau memang terlalu banyak kita potong saja, hanya sampai separuh misalkan, tidak sampai menguji coba untuk larutan asam basa. Ya, atau malah justru kita letakkan pada bagian akhirnya. Ya, jadi produk indikator alaminya sudah jadi dalam bentuk kertas. Ya, jadi kertas saring yang sudah ada kubis ungu, sudah ada kol merah. Ya, sudah nempel di situ. Terus hari ini kita melakukan pengujian gitu. Nah, itu berarti mesti 2 kali pertemuan gitu, Pak? Enggak, diambil pertemuan yang kedua saja. Kita ini hanya pertemuan kedua, Bapak. Ya. Pengujiannya pertemuan kedua di RPP kedua. RPP-mu ya judulnya ya hanya itu, tidak ditulis lengkap. Karena RPP-nya ini hanya RPP yang akan diajarkan. Tidak perlu RPP sebelumnya gitu, no. Oh, gitu. Terima kasih. Nah, Bapak. Ini tolong yang paling paham itu Bapak Ibu. Pak Mas ini hanya nyaran-nyarankan tetapi tidak berbasis pengalaman. Ya, jadi Bapak Ibu berdasarkan pengalaman yang lampau di sekolah, silakan ini kira-kira kok waktunya enggak cukup ya. Wah, ini waktunya cukup punjul sidik. Ora apa-apa kalau seperti itu. Kenapa? Karena nanti diliput. Diliput itu kita potong pada aktivitasnya di praktek pengalaman lapangan tidak penuh. Ya, misalkan baik anak-anak sekarang kita mengerjakan LKPD langkah LKPD 01 langkah 1 sampai 10 dikerjakan untuk setiap kelompoknya. Waktu yang dibutuhkan adalah 20 menit. Silahkan mulai untuk penyusunan rangkaian percobaan sampai dengan nanti diperoleh hasil pengamatan ya. Gitu. Belum sampai 20 menit terus kita potong itu enggak apa-apa di dalam praktek pengalaman lapangan besok. Misalkan hanya 5 menit, waktunya 20 menit sudah selesai. Nah, gitu. Ya, itu namanya meliput. Meliput itu tidak menggunakan waktu penuh, namanya kita itu micro atau peer teaching. Ya, jadi silahkan distrategikan itu. Makanya penting kiranya setelah RPP Bapak Ibu jadi itu disimulasikan. Ya, pura-pura sendiri untuk ngajar, pura-pura. Ya, disimulasikan. Simulasinya ini boleh sendiri di kamar, menghadap kaca, muridnya diri sendiri, atau kepada siswa-siswa kita di sekolah. Ya, boleh, supaya nanti kita tahu. Ya, besok itu kan aktivitasnya itu bagian dari penilaian. Ya, jadi ini menjadi catatan kita. Apa yang kita praktikkan itu pada saat ujian atau pada saat praktik itu bukan yang pertama kita lakukan. Ya, itu sudah yang kedua atau yang ketiga. Ya, sebelumnya sudah saya simulasikan sendiri, sudah saya simulasikan di sekolah. Karena ini sifatnya kan kita ujian ya. Jadi kalau ujian itu tampilkan yang terbaik. Ya, dalam kenyataannya itu pasti akan ada penyesuaian. Itu Bu Novi. Ya, ini waktunya 9.54, tadi janjinya 9.45, ya saya potong dulu, ya kita ketemu lagi jam 10.10, ya 10.10 ini silakan Bapak Ibu istirahat, minum, ke belakang, ngolet, ya Bu Ayu ini yang sakit mendengarkan terus kan kasihan. Bu Ayu boleh bertanya, kalau tidak bisa langsung ngechat juga boleh ya. Jadi tidak apa-apa untuk menunjukkan kehadiran ya. Sari ini juga tidak kelihatan walaupun hadir. Disindir-sindir Pak Mas Bengo on cam gitu ya. Ya. Baik, kita berhenti dulu. Boleh keluar dari Zoom boleh ini, ya atau ditutup off kamera. Pak. Wih, Ndi. Oh iya, maaf ya.
Harus keluar ini, Jadi yang harus satu keluar dari off Zoom. cam, yang satu on cam. Ya, sudah. Ya, mohon maaf. Pak Mas, mohon maaf. Untuk saya kan belum presentasi. Mangke minta waktunya untuk dikoreksi. Oke, ya, nggih. Jadi nanti pedagogik plus ya, pedagogiknya nanti setelah Bu Il. Ya. Terima kasih, Pak. Nanti singkat-singkat saja. Oke. Oh iya, Pak Mas ini, tadi terima kasih ya Pak atas ya, masukan. sama-sama Mel. Ini wajib keluar karena nanti saya end meeting supaya rekamannya ada 2. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di channelnya Pak Mas. Ya, besok di YouTube-nya channel Pak Mas ini ada rekaman ini. Jadi silakan nanti mengakses untuk melihat wajah masing-masing. Ya, bagaimana ya supaya ingat apa yang kita diskusikan hari ini ya. Ada di channel Pak Mas nanti malam ya. Ini nanti terbagi 2, yang pertama diskusi ini dan rekaman kedua nanti terkait dengan penguatan pedagogi. Terima kasih, silakan Bapak Ibu live. Kita jumpa lagi jam 10:10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mas. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih ya Pak.